wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila qadri Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa alihi wa sahbihi wa alihi wa alihi wa muslimin wa alihi wa sahbihi wa ulama ila sahbihi wa sahbihi
ila rupani batang puluh Yusurnati saking sungai Kanjeng Nabi manutawi sapaya kana iku ana sapoman hadira iku kang rasa kada umati nadasi umati Kanjeng Nabi hadis kayu hadis Kanjeng Nabi arba'ina rupane patang puluh min sunnati Kanjeng sunai Kanjeng Nabi hatta sehingga nakali sekolah yu'awdiya ilaihi maring omah kana mengkono sinteni Kanjeng Nabi lahu maring masabi adusu kang awdakaan lahu maring masabi adusu kang awdakaan sesaji dan Allah kang neseni bana bertelo apa iku keterangan bana bertelo apa iki keterangan Manu tahu sabani wong kata ibu ana sokongan yang bilangna ibu akal teman-teman sokongan Yudhoma tinggi kaki umat Kanjeng Nabi hati dahu hadisu Kanjeng Nabi arba'ina rupani batang puluh Yudhom Nabi dan kesunai Kanjeng Nabi lagi lalu mongko ketemu sokongan Allah lagi lalu ta'ala mongko ketemu sokongan Allah halimahul Allah lagi lalu ta'ala mongko ketemu sokongan Allah halimahul Allah yuk kiamah dalam jiwa kiamah Yudhiyana dalam jiwa kiamat karena haluana sokongan bagi haniku kang ayu pekih aliman turwa kang alim da'iku pakolong kopanusira lagi aku kala mongko ketemu sokongan Allah halimahul Allah Yudhiyana dalam jiwa kiamat karena haluana sokongan bagi haniku kang ahli pekih aliman turwa kang alim da'iku pakolong kopanusira Ida udara narugane ngerseake Ida udara ngerseake arotatlahu Sudari Allah intawulah Ida arotatlahu Ida narugane ngerseake Sudari
Wa inna billahi la
pira-pira waris lil anbiya kedua pira-pira nabi. Al ulama utawi ulama waratun itu pira-pira waris. Al ulama utawi ulama waratun itu pira-pira waris lil anbiya kedua pira-pira nabi. Kaum utawi iki ibu dawuh nabi kita, kaum nabi kita utawi iki ibu dawuh kanjeng nabi kita, imamul anbiya rupane pemestine pira-pira nabi. Kaum nabi kita utawi iki ibu dawuh kanjeng nabi kita, imamul anbiya rupane pemestine pira-pira nabi. Adrojayu mukari kalutara tara imanuka min darajatin nubuwah saking derajat-derajat kewibayan ahlul ulumi itu ahli pira-pira alim. Kepada
bi'adiku satu derajat darajatin karamatan darajatin kemuliaan minallah dari Allah dibunggu derajat aini enggalan dibunggu derajat aini ibu enggalan satu-satu derajat itu sab'una utawi dikumpul sana apa nih tahu min huduril jawaki saking kira-kira nih baluni jalan utawi rauqa kanti landaki apa jalan apa ngerti siro apa ngerti siro pilih derajat ini ibu dalam satu-satu derajat itu sadaruna utawi pitung puluh sana apa ditawar din umuri jawaki saking kira-kira nih pelaluni jalan utawi kanti ukira kanti dadi apa jalan ukta ngerti siro ukta ngerti siro Walau lam yakti akai ali bikir wajibun kanjiji anak ibu rada bikir asatu ibu banget walau wajibun kanjiji utama ali bikir wajibun kanjiji karena itu ada toko bikir asatu Binang bi'adi juga bintang sewu ahli ibadah Binang bi'adi juga bintang sewu nirong ahli ibadah Binang bi'adi juga bintang sewu nirong ahli ibadah Lisyaitani kedua syaitan Nawarkan dulu sopa syaitan Walau bagi yang diutai ahli biji bagi bukan biji karena itu ada sopa biji asatu itu duit banget in alfi abi jadikan selunya wang ahli ibadah di syaitani kedua setan Nawarkan dulu sopa syaitan Yudhanu ditimbang di yaumil kiamat Dibida ekalan di kiamat Yudhanu ditimbang di yaumil kiamat Dibida ekalan di kiamat Nurulana Apa mansani ulama ulama apa mansani ulama bidani lawan ketiwong dan pada sahadakan teman-teman mati sahih sokongan maupun babila diutamat ini sabilillah maupun babila diutamat ini sabilillah ya kulu ibu okamat ini babila aizara ikulu ingan min mauti alimin cerita mati wong alim siji min mauti alimin cerita mati wong
satu ini diterangkan dan dijelaskan bahwa sesungguhnya ilmu bagi orang yang mulia akan menambahkan kemuliaannya. Ilmu bagi seorang hamba sahaya akan mengangkat derajat-derajat hingga ia mencapai pencapaiannya para raja. Jadi seorang ilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dijadikan orang-orang mulia. Jadi umpama seperti kita hamba sahaya. Kita ini kan diibaratkan seperti hamba sahaya. Dengan adanya ilmu akan mengangkat derajat kita hingga sampai menuju pencapaian para raja. Jadi sampai ketika mempelajari suatu ilmu, sampai harus bekerja keras untuk bagaimana caranya sampai itu bisa memahami dan memperdalam ilmu. Dengan adanya ilmu sampai akan menjadi orang-orang yang mulia. Dengan ilmu orang mulia tambah mulia. Dengan ilmu mengangkat seorang hamba sahaya, hamba yang paling rendah, hamba yang paling kecil akan jadi mulia. Dan didahulukan oleh Nabi Muhammad bahwa siapa yang memelihara 40 hadis, memelihara ilmu atau menghafal 40 hadis dari as-sunnah atas umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga ia menunaikan kepada mereka, maka Nabi akan menjadi pemberi kabar kepada dan saksinya pada hari kiamat. Jadi kita ini kalau bisa hafal 40 hadis. Hadis ini apa yang dibaca oleh kanjeng Nabi, apa yang didhawuhaken oleh kanjeng Nabi, kita pelajari. Jadi kita harus mempelajari suatu amaliyah dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kanjeng Nabi Muhammad itu dididik oleh Malaikat Jibril alaihissalam, penyampai wahyu. Itu sudah murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tidak bisa meniru orang-orang soleh, tidak bisa meniru orang-orang para kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi minimal kita bisa mencerminkan akhlak-akhlakul karimah apa yang sudah dicontohkan oleh beliau-beliau. Ketika kita atau sampean ini hafal 40 hadis, maka bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang fakir yang alim. Kalau sampean ini bisa hafal 40 hadis, maka bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang fakih atau seorang fikih yang alim. Ketemunya di mana? Ya setelah kita sudah meninggal nanti. Kalau kita bertemu sekarang, gak bisa. Karena suatu diriwayatkan oleh Nabi Musa alaihissalam, saking kepinginnya ketemu sama Allah, saking kepingin ketemu sama pangerannya, Allah itu mengutus gunung. Gunung itu disuruh meledos, disuruh meletus. Nabi Musa sudah tidak kuat, apalagi
lagi pengen berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kok ingin lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tahu bencana ini, musibah ini aja sudah bingung, apalagi bertemu dan berjumpa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tambah bingung. Bingungnya kenapa? Karena yang dibuat kita untuk disembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini amal-amal yang seperti apa? Karena kita ini amalnya cukup minim, ilmunya kita juga cukup minim. Jangankan kau bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua bisa diakui umat Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah senang, sudah bahagia, sudah bersyukur meskipun tidak berjumpa langsung dengan Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita ini bisa diakui muridnya Sultanul Aulia Sayyidina Syekh Qadir Al-Jilani. Ini sudah makin suwur, kita sudah bunga, kita sudah senang, kita sudah alhamdulillah. Meskipun kita tidak langsung diajari oleh Sultanul Aulia Sayyidina Syekh Qadir Al-Jilani. Jadi ke Kanjeng Nabi itu kita diakui menjadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad itu alhamdulillah. Dan bisa diakui murid atau santrinya Sultanul Aulia Sayyidina Syekh Qadir Al-Jilani itu juga alhamdulillah rabbil alamin. Wis bersyukur. Jadi tidak usah sampai yang pengen berjumpa Allah, bertemu Allah ada di mana. Jangan dipikir. Yang terpenting amalia dari Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan amalan dari Sultanul Aulia Sayyidina Syekh Qadir Al-Jilani sampai jalankan, sampai amalkan, sampai praktekkan. Wa insya Allah nanti ketika sampai di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa sampai meminta bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memanggil sampai nanti. Sampai akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa sampai minta sekalipun. Orang-orang yang baik adalah orang-orang yang paham agama. Barang siapa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebaikannya, maka Allah menjadikan paham dan pandai urusan agama dan ia bisa memahami petunjuk-petunjuknya. Jadi kalau Allah itu sudah menghendaki kepada kita ini kebaikan-kebaikan, maka Allah menjadikan kita ini seorang yang pandai, yang mengenal agama dan mendapat ilham petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilham petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara seorang guru, seorang kiai, seorang ulama, seorang wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang menjadikan perantara kita. Jadi sebaik-baiknya ibadah adalah orang-orang yang bisa paham terhadap agamanya. Jadi sebaik-baiknya kita itu beribadah adalah yang bisa memahami agamanya terlebih dahulu. Daripada kita langsung praktek ibadah tanpa kita memiliki ilmu pengetahuan dasar-dasar untuk beribadah.
Ibadah yang paling utama ini harus sampai dengerin, harus sampai catat. Ibadah yang paling utama ialah yang bisa paham dulu terhadap agamanya. Karena apa? Tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala disembah dengan sesuatu yang lebih utama daripada pemahaman terhadap agamanya. Sungguh seorang fakir itu lebih berat atas setan daripada 1000 orang bin ahli ibadah. Sungguh seorang satu fikih, sungguh seorang satu alim berilmu itu lebih berat atas setan, daunnya setan, daripada 1000 bin ahli ibadah, daripada 1000 orang yang melakukan ibadah. Dikarenakan setiap sesuatu itu mempunyai tiang. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita praktekkan, apapun yang kita amalkan, ini adalah tiang penyangga. Nah, tiangnya penyangga ialah tentang agama. Kita harus memahami agama dengan sempurna. Itu bisa dikatakan tiang-tiang disusun atau penyangga. Jadi di dalam kitab Tasawuf itu diterangkan, umpama kita ini membangun rumah yang indah, yang megah, kerajaan istana, tapi dibangun di samudra lautan. Itu kalau kena badai, kena longsor, langsung gelombang itu nanti. Tapi beda kalau dibangun di tanah-tanah yang padat. Itu seperti hanya tiang-tiang agama kita ialah fikih dan syariat kita. Kalau sudah syariat kita, fikih kita bisa kita pegangi dengan semaksimal mungkin, apapun yang kita kerjakan soal ibadah akan menjadikan penyangga tiang-tiang yang kuat. Tapi kalau penyangganya kita, tiangnya kita tidak kuat, kita akan ikut-ikutan nanti. Jadi tidak punya prinsip tujuan hidup kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempersiapkan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap orang yang bernyawa pasti mati juga. Setelah itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita akan kembali kepadanya. Kepadanya siapa? Ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki alam dunia Jalla Jalaluhu. Allah yang perkasa, Allah yang gagah, Allah yang sakti, Allah yang rahman. Dua tanda-tanda orang yang tidak ada pada orang munafik. Dua hal yang tidak ada pada orang munafik ialah orang yang munafik tidak akan pernah mempunyai akhlak. Yang pertama, orang-orang yang munafik tidak akan pernah mempunyai akhlak. Yang nomor dua, orang-orang yang munafik baik dan tidak pernah paham agama. Jadi yang pertama, orang-orang yang munafik tidak akan pernah mempunyai akhlakul karimah yang bagus. Dan yang nomor dua, tidak pernah paham agama. Itu tidak diperbolehkan dawuhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua tanda-tanda orang yang berilmu dan bermanfaat. Orang-orang yang berilmu dan bermanfaat akan selalu menjaga sikap dan perilakunya yang mulia.
punya mungkin. Kenapa kok seperti itu? Karena orang-orang yang alim, orang-orang yang berilmu itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kok sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang-orang alim, orang-orang berilmu? Karena orang-orang alim adalah kepercayaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala di bumi ini. Jadi ketika sampai terjadi orang-orang yang alim, saya hanya berpesan jangan sampai kealiman sampean untuk mentontonkan kesombongan sampean, untuk mempertontonkan bahwasanya sampean itu alim terus bisa mendebat siapapun yang tidak sama dengan pemikiran kita. Karena hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah 100% sudah kepada orang-orang yang alim. Jadi sudah dibagi masing-masing. Jadi sudah dapat bagiannya masing-masing, sudah dapat bagiannya sendiri-sendiri. Karena orang alim adalah kepercayaannya Allah di bumi ini. Dan selanjutnya para nabi, para ulama, para syuhada juga bisa memberi syafaat di hari kiamat nanti. Jadi jangan sampai sampean itu benci sama nabi. Jangan sampai sampean benci sama para nabi-nabi. Dan yang nomor dua, jangan sampai sampean benci oleh para ulama-ulama. Dan yang nomor tiga, jangan sampai sampean benci oleh para syuhada. Karena tiga unsur ini, para nabi, para ulama, para syuhada akan memberikan syafaat di hari kiamat nanti. Itu termasuk tiga golongan orang yang bisa memberi syafaat kepada kita ini. Jadi golongan-golongan tersebut jangan sampai kita musuhi. Golongan-golongan tiga tersebut jangan sampai kita benci. Golongan-golongan tersebut jangan sampai kita berani-berani untuk memusuhi. Karena tiga golongan yang diriwayatkan oleh Irsyadul Talibin ialah golongan para nabinya Allah, golongan para ulama-ulamanya Allah, golongan para orang-orang yang mati syahid di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kok harus seperti itu? Karena Nabi Muhammad juga pernah matur, al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah para pewarisnya kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Ulama-ulama adalah pewaris kanjeng Nabi Muhammad, dan sudah maklum bahwa tidak ada derajat yang lebih tinggi di atas derajatnya para nabi, dan tidak ada kemuliaan yang lebih tinggi di atas kemuliaannya pewaris derajat kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Jadi orang-orang yang paling dekat dengan derajat kenabian, orang-orang yang paling dekat dari derajat kenabian adalah ahli ilmu dan ahli perjuangan. Jadi kalau kita ini nggak punya ilmu dan bisa memiliki min ahli ilmi, ya kita ini harus bisa min ahli perjuangan. Ilmu kita nggak punya, nggak jadikan permasalahan. Kita bisa mengambil langkah di ahli perjuangan. Nah, perjuangannya bagaimana? Perjuangan untuk menegakkan agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang betul katakanlah betul,
yang tidak betul, kata-kata yang tidak betul. Kalau kita tidak punya jiwa-jiwa perjuangan bagaikan macan-macan, bagaikan singa-singanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti Sayyidina Umar bin Khattab, seperti Sayyidina Hamzah, ya kita harus mencari ilmu agar kita bisa memahami ilmu dengan sempurna. Yang pertama, ahli ilmu menunjukkan manusia atas apa yang dibawa para rasul. Dengan adanya sampai menjadi orang-orang yang alim, menjadi orang-orang yang berilmu, akan menunjukkan kepada semua manusia atas apa yang dibawa oleh para rasul. Yang nomor dua ialah ahli perjuangan, memperjuangkan atas apa yang dibawa oleh para rasul juga. Jadi derajat-derajat yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama min ahli ilmu, yang nomor dua ahli perjuangan. Setelah sampai sudah mencari ilmu, sampai harus bisa memahami seutama-utamanya manusia adalah orang-orang mukmin yang alim, orang-orang mukmin yang berilmu. Ketika ia dibutuhkan, maka ia akan berguna. Ketika ia dibutuhkan, ketika sampean dibutuhkan, maka sampean akan berguna. Dan umpama jika sampean tidak dibutuhkan, maka sampean mencukupi dirinya sendiri dan keluarganya masing-masing. Karena keutamaan orang alim atas min ahli ibadah, keutamaan min ahli ilmu atas min ahli ibadah adalah seperti keutamaan Rasulullah SAW atas orang-orang yang paling rendah dari sahabat-sahabat Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Jadi keutamaan orang alim atas ahli ibadah ialah keutamaan orang-orang yang alim atas min ahli ibadah seperti bulan purnama atas seluruh bintang-bintang. Jadi min ahli ibadah itu diumpamakan bintang-bintang. Tapi kalau min ahli ilmu, seorang yang alim itu seperti hanya bulan purnama, memiliki pancaran-pancaran hadidayanya, memiliki pancaran-pancaran mahabbahnya. Jadi gak bisa ditandingi orang-orang yang min ahli ilmu. Dan keutamaan orang-orang alim atas ahli ibadah ialah dengan 70 derajat perbandingannya. Jadi sampean jangan hanya menguasai min ahli ibadah. Kalau bisa sampean harus semaksimal mungkin, sesempurna mungkin, harus menjadi orang-orang yang berilmu. Karena keutamaan orang alim dan min ahli ibadah adalah 100 derajat antara setiap 2 derajat ditempuh kuda pacuan yang dilatih selama 70 tahun lamanya. Jadi seorang fikih, seorang alim, seorang berilmu itu lebih berat bagi setan yang mau menggoda daripada kita melakukan 1000 ahli ibadah. Jadi setan itu lebih berat orang yang ahli ilmu, orang yang mempunyai ilmu itu berat mau menggoda orang-orang yang min ahli ilmu, min ahli fikih. Ini susah. Daripada 1000 ahli ibadah itu gampang. Setan kalau sudah menggoda min ahli ibadah itu gampang.
Tapi kalau menggoda min ahli fikih, min ahli ilmu, orang-orang yang alim, itu setan itu mikir-mikir. Jadi cinta ulama ditimbang dengan darah suhada itu lebih berat cintanya para ulama. Jadi cintanya ulama yang dibuat nulis kitab, yang dibuat karya kitab, itu lebih berat dibandingkan darahnya para suhada. Jadi seorang alim yang wafat itu termasuk meninggalnya golongan-golongan manusia yang lebih ringan daripada matinya seorang alim. Jadi golongan-golongan orang yang alim ini lebih ringan daripada manusia-manusia pada umumnya. Jadi sampean bagaimana caranya mencari ilmu, talabil ilmi, sampean mondok, sampean cari ilmu meskipun sampean berada di negeri Cina. Carilah ilmu meskipun sampean berada di negeri Cina. Itu dahulunya filosofi terdahulu. Kenapa kok harus Cina? Kenapa kok harus sampai ke Cina? Cina itu saking pengennya menjadi negara adidaya, itu berani melawan takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sudah menciptakan matahari, Cina juga pengen menyaingi Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga menciptakan matahari buatan. Dan nanti pada hakikatnya yang Allah murka terlebih dahulu, ya kumpulan orang-orang yang selalu menentang takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita ini alhamdulillah dijauhkan dari musibah, dijauhkan dari bencana, dijauhkan dari malapetaka. Karena kita ini semua yang ada di sini wabil khusus itu orang-orang yang takut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita ini mayoritas orang Madura, paling takut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di mana-mana bencana-bencana yang Allah berikan kepada kita, selagi umat-umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, selagi hamba-hambanya Allah Subhanahu Wa Taala yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akan diselamatkan dari mara bahaya, malapetaka, musibah, bencana, taun atau penyakit-penyakit yang aneh-aneh. Kita ini harus bersyukur. Lah umpama kita itu kalau nggak bersyukur, misalnya kita itu kelahirannya Amerika, nggak malah bahaya, atau di negara lain, apa nggak malah bahaya? Kebanyakan negara-negara lain itu isinya komunis semua. Komunis itu orang-orang yang menentang agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang nggak percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Wali 9 itu diturunkan dari Persia, dari Hijaz ke Indonesia, berarti itu sudah menjadi suratan takdir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kerajaan terbesar, kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Jadi pilarnya Wali Songo itu benar-benar jelas. Dari Persia, dari Hijaz, dari Maroko, dari Baghdad itu dikirim di Indonesia. Kenapa Indonesia? Kenapa ada di Nusantara, enggak di lain-lain aja? Berarti Allah itu sudah menampakkan dari dulu sudah bahwa kerajaan Islam terbesar juga ada di Indonesia. Setiap 5 waktu mengumandangkan azan. Itu kerajaan Islam. Jadi seluruh dunia itu yang paling besar ya
bagian dari Indonesia seperti ini. Mayoritasnya beragama Islam yang paling banyak. Jadi kita ini harus bersyukur dan harus alhamdulillah. Wallahu a'lam bishawab.